Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang standpoint teori. Yang disusun oleh Nova Andrianto, Irfan Nur Hidayat, Muhammad Hafizdu, Argo Raihan, Raditya Akila. Ya, langsung saja, lanjut. Sejarah standpoint teori. Tokoh teori sikap atau standpoint. Standpoint teori pertama kali dikenalkan oleh George Wilhelm Friedrich Hegel, sang filsuf asal Jerman pada tahun 1807. Teori ini membahas mengenai hubungan tuan budak membentuk perbedaan sikap para partisipan dalam hubungan tersebut. Hegel menuliskan bahwa meskipun budak dan tuan tinggal pada lingkungan yang sama, namun pengetahuan mereka akan lingkungan tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh posisi mereka di dalam sosial yang memang sudah berbeda. Hegel berpendapat bahwa akan ada perbedaan pandangan dalam menyikapi kehidupan sosial tersebut. Kemudian, teori ini diadaptasi oleh Nancy Hartog untuk digunakan mempelajari hubungan antara wanita dan pria. Berawal dari konsep Hegel mengenai jenis kelamin dan gender, sehingga Hartog juga menyebutnya sebagai teori sikap feminis. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami hubungan sistem kekuasaan dan pengetahuan. Definisi teori. Standpoint teori. Bahwa pengetahuan selalu muncul pada lokasi sosial dan dibentuk oleh hubungan kekuasaan. Teori ini berfokus pada bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi bagaimana individu memahami dan membangun dunia sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman bukan kondisi sosial, ekspektasi peran atau definisi yang dihasilkan, tetapi cara-cara khusus individu membangun kondisi dan pengalaman mereka di dalamnya. Asumsi teori. Menurut Janet Salzman-Chavez 1997, ada 4 ciri-ciri teori feminis. 1. Gender atau seks menjadi fokus sentral pada teori. 2. Hubungan antara gender atau seks dipandang hal yang bermasalah. Oleh karena itu, teori digunakan untuk memberikan pemahaman bagaimana seks atau gender dikaitkan dengan ketidakadilan dan kontradiksi. 3. Hubungan antara gender atau seks dipandang selalu berubah. Yang terakhir, teori feminis dapat digunakan untuk melawan status quo ketika status quo merendahkan derajat wanita. Menurut Nancy Hartog, ada 5 asumsi sifat kehidupan sosial tertentu sebagai berikut. 1. Kehidupan material atau posisi kelas, menstruktur dan membuat batasan pemahaman terkait hubungan sosial. 2. Ketika kehidupan material disusun dalam 2 kelompok dengan menggunakan 2 hal yang berlawanan, hingga paham pada masing-masing pihak akan bertolak belakang. Saat terdapat kelompok dominan dan bawahan, maka paham pada kelompok dominan akan parsial dan membahayakan. 3. Pandangan atau visi pada kelompok penguasa akan membentuk hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. 4. Visi yang ada pada kelompok yang tertindas adalah perjuangan dan prestasi. 5. Pemahaman pada prohibisi atau pelanggaran hukum dengan sudut pandang feminis dapat menunjukkan secara tidak manusiawi. Hal ini dapat membawa kita untuk maju dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil di dunia ini. Cek. Oke, selanjutnya yaitu konsep penting dalam standpoint teori. Nomor 1 yaitu sudut pandang. Sebuah perspektif dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang terstruktur oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial. Sebuah perspektif dapat mengiringi pada pencapaian sudut pandang, namun hanya melalui usaha. Sudut pandang dapat diperoleh setelah melalui pemikiran, interaksi, dan usaha. Sudut pandang diperoleh melalui pengalaman penindasan, perjanjian, refleksi, dan pengenalan dari implikasi politik dari semua pengalaman-pengalaman tersebut. Nomor 2 yaitu situated knowledge. Situasi knowledge adalah pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan.
pengetahuan yang luas tergantung pada pengalaman. Apa yang dipelajari oleh seseorang didapat dari posisi dan peran yang diembannya dalam kehidupan sosial. Nomor 3 yaitu Sexual Division of Labor. State point teori bersandar pada gagasan bahwa pria dan wanita terikat dalam jabatan yang berbeda berdasarkan pada jenis kelamin yang berimplikasi pada sexual division of labor. Sexual division of labor merupakan alokasi pekerjaan berbasis pada jenis kelamin. Dengan demikian, state point teori menyoroti pada eksploitasi dan distorsi yang dihasilkan ketika pekerjaan dibagi menurut jenis kelamin. Hubungan standpoint teori dengan komunikasi. Yang pertama, standpoint teori dapat meningkatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Komunikasi dapat membentuk sudut pandang yang dipelajari dari apa yang telah dialami lingkungan melalui interaksi dengan orang lain. Melalui komunikasi maka dapat membentuk dan menyampaikan standpoint tersebut. Yang kedua, pernyataan yang diungkapkan oleh Wood jelas menggambarkan bahwa komunikasi menjadi legitimasi yang penting untuk menyuarakan sudut pandang kaum wanita. Komunikasi menjadi akar dari semua konsep yang ada dalam standpoint teori. Dapat disimpulkan bahwa standpoint teori dapat memberikan gambaran untuk melihat posisi yang relatif, pengalaman, dan komunikasi yang berbagai kelompok sosial. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.